Apakah itu katabolisme dan anabolisme? Yuk kita simak videonya. Metabolisme. Jadi, apa sih itu metabolisme? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Bagi tubuh makhluk hidup yang bersel tunggal, bahkan sampai makhluk hidup yang susunan tubuhnya sangat kompleks, contohnya seperti kita. Metabolisme dibantu oleh suatu katalis yang disebut dengan enzim. Apa sih itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Komponen dari enzim yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun dari protein dan juga bersifat labil terhadap suhu dan pH. Gugus prostetik bukanlah protein. Gugus prostetik ini dibagi menjadi kofaktor dan koenzim. Kofaktor adalah molekul anorganik, sedangkan koenzim adalah molekul organik. Nah, enzim ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sebagai biokatalisator. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim bersifat reversibel. Yang keempat, enzim bersifat termolabil. Dan yang kelima, enzim bekerja secara efisien. Selanjutnya, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses katabolisme yang terjadi di dalam tubuh berasal dari bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Respirasi aerob dalam prosesnya memerlukan oksigen dan memiliki persamaan sebagai berikut. Berdasarkan jalur reaksinya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, respirasi aerob melalui siklus Krebs, dan yang kedua, respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya dan disebut juga dengan reaksi intramolekuler. Dalam reaksi ini, peran oksigen digantikan oleh zat lain seperti NO2 dan SO4. Respirasi anaerob merupakan reaksi fermentasi yang dibagi menjadi dua macam, yaitu fermentasi asam laktat dengan persamaan sebagai berikut, dan fermentasi alkohol dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, asam lemak diubah menjadi asetil-CoA, kemudian memasuki siklus Krebs, dan gliserol diubah menjadi fosfoglyceraldehid atau TGAL dan kemudian memasuki reaksi glikolisis. Katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan enzim peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino akan mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin atau NH3 dan asam keto. Kemudian asam keto inilah yang akan mengalami reaksi glikolisis atau siklus Krebs. Anabolisme atau asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa atau molekul kimia yang lebih kompleks. Senyawa kompleks disebut juga dengan senyawa makromolekul. Proses anabolisme terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap produksi, yang kedua aktivasi, dan yang ketiga pembangunan molekul kompleks. Salah satu contoh anabolisme adalah proses gluconeogenesis, hormon yang berperan dalam proses anabolisme. Yang pertama hormon pertumbuhan, yang kedua insulin-like growth factor, yang ketiga insulin, yang keempat testosteron, dan yang terakhir adalah estrogen. Contoh dari proses anabolisme ada 3. Yang pertama adalah fotosintesis, yang kedua kemosintesis, yang ketiga adalah sintetis lemak dan protein. Fotosintesis berlangsung melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu menggunakan reaksi terang, terjadi apabila mendapat cahaya dan menghasilkan ATP dan NADH2. Lalu yang kedua dengan menggunakan reaksi terang atau siklus Kelvin, berlangsung dalam storma tanpa memerlukan cahaya, memiliki 3 tahapan. Yang pertama tahap fiksasi, tahap reduksi, dan yang terakhir adalah tahap regenerasi. Lalu yang kedua ada kemosintesis, proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia, terjadi dari berbagai kelompok bakteri, contohnya bakteri nitritasi dan bakteri belerang. Dan yang terakhir adalah sintetis lemak dan protein. Itulah hasil presentasi kami. Terima kasih atas partisipasinya.